Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita lanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah elektronika dan instrumentasi geofisika. Sekarang untuk pertemuan ke-11, kita akan cover topik mengenai pulse dan zeros. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai band pass filter, juga format fungsi alih. Nanti kita akan review lagi. Lalu pulse dan zeros yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini kita review lagi ya. Kemarin di akhir saya sudah jelaskan mengenai format dari fungsi alih itu ada beberapa tipe gitu ya. Yang pertama polinomial ya, untuk polinomial. Jadi pembilang dan penyebutnya merupakan bentuk polinomial dari S ya. Seperti ini kalian bisa lihat untuk pembilang S pangkat 2, S kuadrat yang menjadi orde paling tinggi. Lalu di bagian penyebutnya ada S pangkat 3 ya. Ini bentuknya polinomial. Jadi bentuknya ada pangkat 2, pangkat 3 atau pangkat N gitu ya. Nah, lalu selanjutnya bentuk standar. Kalau untuk bentuk standar ini, koefisien dari orde tertinggi ya pada pembilang dan penyebut dibuat bernilai 1. Sehingga kalau di sini kalian punya yang bentuk polinomial, order tertingginya itu yang S pangkat 2 ini, gitu ya. Sehingga kalau dalam bentuk standar, jadi koefisien B0 ini harus dibuat sama dengan 1, ya. Jadi saya bisa keluarkan dia, ya. Lalu di bagian pembilang, di sini ada S pangkat 3, yang mana koefisiennya A0, ya, koefisiennya A0, ini harus dibuat sama dengan 1. Jadi yang saya lakukan adalah di bagian pembilang saya bagi dengan B0 semua, sehingga koefisien dari S di sini jadi B1 bagi B0 ya. B1 bagi B0, lalu untuk yang B2 dibagi dengan B0 ya. Jadi semua dibagi B0, ini bisa keluar di sini. Nah, yang untuk bagian pembilang juga orde tertinggi A0-nya dibikin sama dengan 1, ini jadi sama dengan 1. Jadi semua order di bawahnya akan dibagi A0 koefisiennya ya. Jadi ini dibagi A0, ini juga dibagi A0, ini dibagi A0. Ya, dengan demikian saya akan dapatkan order di pembilang itu 1 ya. Order tertinggi, koefisien untuk order tertinggi di pembilang itu 1. Koefisien order untuk penyebut di sini S pangkat 3 juga sama dengan 1. Ya, konsekuensinya ya saya akan punya fungsi alihnya punya konstanta ini B0 kali anu. Oke, itu clear ya. Nah, selanjutnya ada bentuk faktorisasi, yaitu pembilang dan penyebut nanti difaktorkan. Akan bentuknya seperti ini ya. Jadi, saya akan punya nilai K di sini. Jadi ada koefisien yang mana ini juga tadi bentuknya sama dengan ya B0 dibagi dengan A0. Oke. Lalu di bagian atas tentunya bentuknya bisa saya faktorkan seperti ini ya. Kalau di bentuknya faktor seperti ini, nanti kalian akan peroleh S min atau plus dari suatu bilangan Z di sini untuk bagian pembilang. Lalu di bawahnya suatu bilangan juga disimbolkan dengan P. Jadi maksudnya apa? Z ini adalah zeros-nya ya, nilai zeros. Lalu yang P ini adalah nilai poles. Oke, kita mulai selanjutnya ke contoh. Nah, di sini kemarin kita sudah melakukan penurunan rumus untuk fungsi alih impedansi ya, fungsi alih impedansi dari rangkaian ini. Jadi yang diminta adalah ZS-nya. Jadi Z itu adalah impedansi. Saya lanjutkan terus. Nah, animasinya. Jadi kemarin kita dapat fungsi alihnya seperti ini. Z itu impedansi yang mana sama dengan tegangan input dibagi dengan arus. Gitu ya. Kita dapatkan rumusnya ini. Oke. Jadi tergantung dari nilai L, R, dan nilai C-nya.
Kalau saya punya nilai resistor di sini 3 ohm, lalu L-nya 1 Henry, C-nya setengah farad, 0,5 farad. Jadi impedansinya, fungsi alih impedansinya bisa saya tinggal masukkan nilai-nilainya ke rumus yang ini, ya. Dan ini adalah bentuk dari polinomial. Oke, jadi yang pertama ini bentuk polinomial. Saya masukkan L-nya ini sama dengan 1. Oke, jadi di sini S ditambah dengan R, R-nya 3. Jadi saya dapat S plus 3. Oke, lalu L di sini 1 Henry, C-nya setengah, LC berarti 0,5 S kuadrat. Nah, saya dapatkan di sini 0,5 S kuadrat. RC, R-nya 3, C-nya setengah, saya dapat 1,5 S ditambah 1. Nah, tambah 1. Jadi, untuk bentuk ini saya dapatkan bentuk namanya polinomial sesuai dengan tipe yang tadi kita punya ya. Tipe-tipe yang kita punya tadi ini bentuknya polinomial. Nah, kalau saya mau bentuk ke standar artinya apa? Order tertingginya harus sama dengan 1. Untuk bagian pembilang di sini, order tertingginya di S itu sudah nilainya 1 ya. Jadi tidak perlu kita apa-apakan. Nah, untuk yang bagian penyebut itu 0,5. Sehingga koefisien yang ini harus saya jadikan 1. Artinya apa? Semua pembilang ini akan saya bagi 0,5. Oke? Jadi ini saya bagi 0,5, 1,5 nanti saya bagi 0,5, 1 saya bagi 0,5. Konsekuensinya saya akan punya di luar sini ya, jadi dikali dengan 1 per 0,5. Oke? Jadi saya dapat 1 per 0,5, 2, lalu S-nya jadi 1 koefisiennya, S kuadrat jadi 1, lalu S-nya jadi 3 karena 0,5 dibagi 1,5 dibagi 0,5. Lalu untuk yang 1 dibagi 0,5 saya dapat 2. Oke. Nah, ini jadi bentuknya bentuk standar ya, di mana koefisien tertinggi dari pembilang 1, koefisien tertinggi dari penyebut S kuadrat juga 1. Oke. Nah, ini saya dapatkan bentuk yang standar. Kalau seperti ini, kita bisa bentuk yang jadi faktor ya. Dengan cara apa? Memfaktorisasi. Tentunya yang bagian pembilang itu nggak bisa kita faktoriskan karena sudah bentuk S plus 3. Lalu yang bagian penyebutnya S kuadrat plus 3S plus 2 ini bisa kita faktorisasi. Nilainya sama dengan, nah ini, S plus 2 dikali dengan S plus 1. Oke, jadi tinggal difaktorkan. Nah, ini adalah bentuk faktor. Oke, sesuai dengan bentuk yang tadi yang sudah kita pelajari, maka di sini saya punya nilai untuk polesnya, untuk zeros-nya, ya. Lalu yang di sini saya punya nilai untuk poles, ya, poles. Oke, sekarang kita masuk ke pengertiannya. Apa sih poles dan zeros ini? Oke, nah kita ambil bentuk faktor yang tadi ya, yang sudah kita peroleh di sini untuk fungsi alih impedansi rangkaian RLC tadi. Lalu saya mulai ke terminologi dulu. Jadi zeros itu saat nilai S ya menuju nilai zeros ya. Jadi saat nilai S menuju nilai zeros, bagian pembilang fungsi alih menuju 0 ya. Sehingga fungsi alih HS ini nilainya nanti akan sama dengan 0 ya. Coba kita lihat di sini. Untuk fungsi alih atau impedansi impedansi dari rangkaian tadi kita peroleh yang ini ya. Kita lihat pembilang ya. Bagian pembilang itu adalah S plus 3. Oke. S plus 3. Jadi kalau saat saya cari nilai S-nya berarti sama dengan minus 3 ya. Ini tinggal pindah ruas ke sini. Jadi sama dengan S minus 3. Artinya kalau saya evaluasi nilai ZS ini
ya, nilai ZS ini untuk nilai min 3, artinya apa? Artinya bagian pembilang saya, ya, ini akan menuju 0. Karena min 3 plus 3, ini akan sama dengan 0. Oke. Nah, ini bagian penyebutnya. Artinya apa? Saya akan dapatkan nilai Z min 3, ya, itu sama dengan 0, gitu ya. Sama dengan 0. Nah, makanya ini disebutnya dengan zeros, gitu ya. Lalu kalau untuk poles, itu saat nilai S menuju nilai poles, bagian penyebut fungsi alih akan menuju 0. Ya. Bagian penyebutnya akan menuju 0. Membuat nilai HS itu menuju tak hingga. Oke. Sekarang coba kalau kita lihat bagian penyebut fungsi alih, supaya dia menuju 0, saya punya S plus 2, lalu ada S plus 1. Jadi akan punya dua nilai poles. Jadi kalau ini pindah ruas ke sini, ini pindah ruas ke sini, saya dapatkan polesnya S sama dengan min 2, S sama dengan min 1. Ya. Artinya kalau saya evaluasi nilai ZS ini, dia menuju limit gitu ya, limit, di mana limit limit S sama dengan minus 2, ya, minus 2, saya akan peroleh suatu nilai ZS-nya adalah S plus 3, gitu ya. Minus 2, 2 dikali min 2 plus 3, oke, ini untuk bagian pembilangnya, dibagi dengan 0 dikali S plus 1, min 2 plus 1. Artinya, bagian penyebutnya itu akan menuju 0. Kalau bagian penyebutnya menuju 0, maka nilai ZS ini akan dibagi sama dengan 0, jadi dia menuju nilai tak hingga. Begitu juga kalau kita masukkan untuk S sama dengan min 1, bagian penyebut ini akan dibagi, bagian penyebutnya akan menuju 0, jadi kalau dibagi 0 juga akan menuju tak hingga. Oke, jadi akan ada satu nilai zeros, ya, yaitu sama dengan min 3, dan dua nilai poles min 2 dan min 1. Jadi untuk pengertiannya seperti itu, poles dan zeros, ya. Fungsinya seperti apa nanti kita akan lihat. Dia untuk mengecek stability dari sistem. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini nilai zeros untuk persamaan yang tadi itu min 3, nilai polesnya min 2 dan min 1. Oke, kita bisa plot dia pada bidang S, ya, atau S-plane di sini, ya. Di mana S-plane itu sumbu X-nya bilangan real, sumbu Y-nya bilangan imajiner J, ya, atau imajiner. Jadi saya plot ini semua nilai zeros dan poles-nya bilangan real semua. Ini bilangan real, ya, tidak ada imajinernya. Sehingga untuk imajinernya 0, ya, untuk bagian ini imajinernya 0, ini juga imajinernya 0, ini imajinernya 0. Sehingga plotnya untuk zeros-nya ada di min 3,0, lalu yang ini min 2,0, ya, dan min 1,0. Di mana jatuhnya? Jatuhnya zeros. Nah, ini ditandai dengan huruf O, ya. Huruf O ada di min 3,0. Nah, di sini min 3,0. Jadi ini zeros. Polesnya ada 2 di min 2,0 dan min 1,0. Nah, jadi bentuknya jadi seperti ini kalau diplot. Simbolnya O itu untuk poles, ini untuk poles, ini untuk zeros, maaf, ini untuk zeros. Nah, yang ini adalah poles, ya. Itu kalau kita plot dalam bidang S. Nah, sebelum lanjut lagi,
untuk apa kita plot ini? Saya akan masuk untuk bentuk yang lain gitu ya. Karena pulse dan itu akan menunjukkan nilai stability gitu ya. Jadi pulse di itu nanti akan plotnya akan menunjukkan stability. Stability. Apa itu stability system? Nah, kita akan review lagi, bahas nanti selanjutnya. Tapi sebelum itu, kita sudah melakukan penurunan gitu ya, berbagai macam skenario untuk nilai GS gitu ya, atau fungsi alih GS gitu, dalam domain S. Jadi kita dapatkan ini. Nah, bagaimana kalau kita mau mendapatkan nilai fungsi alih dalam domain waktu? Nah, GT ya. Jadi simbolnya nanti G-nya jadi huruf kecil, domainnya di domain T. Ini bisa kita lakukan dengan melakukan inverse Laplace. Nah, ya, melakukan inverse Laplace-nya, kita nanti akan gunakan tabel ya. Jadi kita tidak perlu melakukan penurunan. Jadi pakai tabel dari transformasi Laplace ini, ya. Sekarang kita akan latihan dulu bagaimana caranya kita melakukan kalau kita sudah ketahui fungsi transfer atau fungsi alih dalam domain S, saya mau dapatkan fungsi alih dalam domain waktu. Ya, saya berikan di sini fungsi alih untuk persamaannya sudah saya berikan seperti ini. Jadi saya dapatkan S plus 2 dibagi dengan S kuadrat plus 4S plus 3. Nah, ini udah bentuknya bentuk standar ya, karena ordenya tertingginya 1. Oke. Nah, dalam melakukan transformasi balik, ya, kita harus menentukan fungsi domain waktu yang sesuai, ya, sebagai acuan untuk memanipulasi bentuk persamaan GS, gitu ya. Jadi kalau dilihat di bentuknya yang ini, gitu ya, untuk nilai ini, bentuk persamaan fungsi alih seperti ini, kita bisa menerka-nerka gitu ya. Saya bisa ubah dia ke suatu bentuk. Nah, suatu bentuk seperti apa? Kalau saya cocokkan dengan tabel transformasi Laplace, rasanya sih bentuk seperti ini bisa saya jadikan acuan gitu ya. Ya, kalau saya bisa bentuk persamaan GS yang ini ke dalam bentuk ini, ya, seper S plus alpha, artinya apa? Saya bisa manfaatkan tabel ini supaya nanti saya lakukan inverse Laplace transform, saya akan gunakan persamaan ini, gitu ya, persamaan ini. Jadi kalau dari tabel kita tahu bahwa E pangkat minus alfa T gitu ya. Jadi suatu koefisien alfa di sini jadi pangkat dalam koefisien dari T-nya, jadi pangkat minus alfa T. Kalau saya transformasi Laplace, saya akan dapatkan persamaan yang ini. Nah, persamaan yang 1 per S plus alfa. Ya. Ini penurunannya pasti sudah kalian dapatkan di Matek. Jadi kita nggak akan melakukan lagi penurunan, ini langsung kita pakai untuk aplikasinya gitu ya. Lalu kalau saya mau transformasi balik, ya jadi kalau saya punya bentuk seperti ini, nah, saya punya bentuk seperti ini, saya bisa lakukan transformasi balik, saya akan dapatkan E pangkat minus alfa T. Nah, gitu ya. Nah, kasusnya di sini, saya punya persamaan yang ini. Nah, saya punya persamaan yang ini. Berarti kalau saya mau pakai tabel yang ini, ya, saya akan manipulasi bentuk dia supaya menyerupai, supaya menyerupai bentuk acuan kita, yaitu 1 per S plus alpha. Setelah bentuk persamaan fungsi alihnya
bentuknya seperti ini, akan mudah kita nanti menggunakan tabel acuannya jadi E yang ini, E pangkat minus alfa. Oke, mungkin secara penjelasan intuitif kita masih bingung, tapi kalau lihat aplikasinya selanjutnya akan bisa kita mengerti dengan mudah. Oke, ini langsung saya tuliskan solusinya dan caranya seperti apa. Jadi target kita adalah saya mau dapatkan GT dari persamaan ini seperti apa, gitu ya. Kalau dilihat dari bentuknya, saya bisa gunakan tabel transformasi Laplace yang ada di ujung kanan ini, gitu ya. Jadi saya mau ubah bentuknya fungsi alih saya seperti ini. 1 dibagi S plus alfa. Oke, nah untuk bagian di atas yang pembilang S plus 2. Di bagian penyebut bentuk kuadratik seperti itu. Artinya sebenarnya saya bisa bentuk ubah dia jadi faktorisasi gitu ya. Jadi saya akan lakukan faktorisasi. Kenapa? Karena saya mau dapatkan nanti bentuknya ini, bagian penyebutnya S plus alfa. Ya, jadi penyebut saya faktorisasi, saya dapatkan persamaannya di S plus 2 dibagi S plus 1, S plus 3. Nah, ini kan bentuk kuadratik langsung difaktorkan ya. Bisa pasti melakukan faktorisasi. Nah, selanjutnya bentuk yang S plus 2 dibagi S plus 1, S plus 3 ini kita lakukan namanya partial fraction expansion. Oke, jadi bentuk pecahan di bagian dari pecahan di ekspansi. Saya ubah bentuknya seperti ini ya. Jadi ini sama dengan suatu konstanta A yang tidak kita ketahui nilainya dibagi S plus 1. Oke, ditambah B yang tidak kita ketahui konstantanya juga S plus 3. Oke, ini mengikuti bagian penyebut yang ini gitu ya. S plus 1 dan S plus 3. Nah, kemudian untuk bagian pembilang yang S plus 2 ini, ya, berarti sama dengan apa? Nah, kalau kita melakukan ini, ya, berarti saya lakukan kali silang, gitu ya. Berarti ini harus dikalikan dengan A, dikalikan dengan S plus 3 kali silang. Nah, ini dikali dengan S plus 1. Jadi A dikali S plus 3, oke, ditambah dengan B kali S plus 1, S plus 1, oke, sama dengan S plus 1, oke, dikali S plus 3. Ya, ini sama dengan S plus 2 dibagi S plus 1 kali S plus 3. Nah, dengan demikian gimana? Kita dapatkan penyebutnya untuk kedua ruas sama ya, sama-sama S plus 1, sama juga S plus 1 dikali S plus 3, untuk ruas yang kanan juga S plus 1 dikali S plus 3. Oke, artinya bagian pembilang S plus 2 ini sama juga dengan bagian pembilang yang di ruas kanan. Nah, saya ambil bagian yang ruas kanan ini, saya tuliskan kembali di sini. S plus 2 itu sama dengan AS plus 3, ya, ditambah B kali S plus 1. Oke? Kemudian saya kelompokkan yang S, saya kelompokkan sendiri dengan yang konstan, saya kelompokkan sendiri. Oke? Maka saya dapatkan AS plus BS, ya, ditambah 3A, oke, kali A dikali 3, B dikali 1. Jadi saya dapatkan 3A plus B. Nah, artinya ini apa? Ini sudah saya kelompokkan, berarti nilai S ini sama dengan AS plus BS. Nilai 2 ini berarti sama dengan 3A tambah B. Nah, itu tujuan kita.
Saya akan pisahkan koefisiennya untuk kedua persamaan ini, ya. Berarti di sini saya punya koefisiennya ini kan saya tuliskan kembali biar nggak bingung. AS plus BS ini berarti sama dengan A plus B, ya, dikali dengan S kan untuk bagian yang ini, AS plus BS. Artinya apa? Kalau untuk yang ini S sama dengan 1, koefisiennya, berarti A plus B ini sama dengan 1. Ya. Jadi makanya di persamaan-persama, ya, koefisiennya untuk yang S itu 1 sama dengan A plus B. Ya. Coba kalian lihat, perhatikan di sini. Yang A plus B ini berarti sama dengan 1. Ya. Karena ini sama-sama untuk orde yang S-nya. Ya. Nah, S. Lalu 3A plus B ini sama dengan 2, ya kan? Akan sama dengan 2. Makanya saya akan tuliskan lagi di sini 2 sama dengan 3A plus B. Nah, kita akan mencari nilai salah satu variabelnya dengan melakukan eliminasi. Di sini B-nya sama, berarti saya kurangi. Saya akan dapat 1 kurang 2, jadi min 1. A dikurangi 3A, jadi min 2A. Oke? Artinya nanti saya akan peroleh A di sini sama dengan setengah. Kalau A-nya setengah, dimasukkan ke sini, A-nya setengah, berarti B-nya setengah, karena A tambah B sama dengan 1. Maka diperoleh A-nya setengah, B-nya setengah. Oke? Nah, sekarang persamaan GS-nya kita masukkan untuk nilai A dan B-nya ke bagian yang ini. Ya. Ke bagian yang ini. Nah, ya. Kita masukkan nilai A, jadi GS sama dengan setengah dibagi S plus 1, ditambah setengah dibagi S plus 3. Kalau sudah seperti ini bentuknya, ya saya taruh di ujung kanan ini, seperti ini, ternyata ya sesuai dengan tujuan kita ya. Bentuk-bentuknya mirip ya dengan 1 dibagi S plus alfa. Oke? Dibagi dengan 1 S plus alfa. Jadi, saya akan peroleh di sini untuk bagian yang ini, ya, alfanya sama dengan 1, ya kan? Ini alfa kan? Oke. Untuk bagian yang ini, ya, alfanya sama dengan 3, ya kan? Alfanya sama dengan 3, ya, S plus alfa. Oke. Berarti kalau mengikuti format yang itu, ya, format yang ini, nah ini saya tuliskan berarti GS, ya, biar kalian bisa lihat bentuknya, setengah dikali 1 per, ya, S plus 1, ya, S plus 1, oke, ditambah setengah dikali 1 per S plus 3. Oke. Dengan menggunakan tabel, kita bisa lakukan transformasi balik di sini, ya. Untuk yang ini alfanya sama dengan 1, untuk S plus 3 yang ini alfanya sama dengan 3. Nah, kalau kita lakukan transformasi balik, jadi kita tuliskan L pangkat min 1 ini. Nah, hasilnya adalah kita ikuti tabel, ya. Kita ikuti tabel, berarti untuk ini, ya, nilainya jadi setengah dikali E pangkat minus T, ya. Kenapa E pangkat minus T? Karena alfanya yang ini sama dengan 1, ya. Ya, untuk bagian yang ini alfanya sama dengan 1. Lalu yang ini setengah E pangkat minus 3T. Ya. E pangkat minus 3T. Kita lihat di sini alfanya, karena kenapa? Alfanya ini sama dengan 3. Jadi E pangkat minus 3T
Dan jangan lupa, setengah itu kalau transformasi Laplace ya jadi tetap setengah. Jadi setengah E pangkat minus 3T. Ya, makanya akhirnya kita peroleh nilai GT-nya sama dengan ini. Setengah kali E pangkat minus T ditambah setengah kali E pangkat minus 3T. Oke, jelas ya. Jadi acuan kita akan lihat transformasi tabel dari transformasi Laplace. Dengan cara seperti ini, tekniknya seperti ini, menggunakan partial fraction expansion, lalu lakukan eliminasi untuk peroleh koefisiennya atau variabel yang tidak ketahui, ada A dan B. Kita akan peroleh nilai dari GT atau fungsi alih dalam domain waktunya, sekian ya, untuk persamaan GS yang ini. Nah, sekarang kalau sudah punya GT ini, berarti sebenarnya kita bisa lihat. Nah, kalian kalau ingat, nilai V untuk discharging dari kapasitor, nah itu kan E pangkat minus juga ya, E pangkat minus. Artinya apa? Kalau E pangkat minus nanti nilai bentuknya ini T, nah ini nilai G-nya, G fungsi waktu. Seiring T-nya bertambah, tambah 1 untuk persamaan ini ya, coba dibayangkan aja, berapa nilai G kalau misalnya ini 0, ya, T-nya sama dengan 0, ini juga T-nya sama dengan 0. Berarti E ya nilainya. Ya, kalau kita masukkan untuk persamaan ini di T sama dengan 0, maka jadinya, E pangkat minus 0 jadinya 1, ya, ditambah setengah E pangkat 0 minus 0 juga 1. Berarti maksimumnya pada saat 0 nanti nilainya adalah 1. Gitu kan? Ya, kita plot coba ya. Ini G, ini 1. Ya. Lalu sewaktu-waktu nanti bertambah terus, artinya apa? Nilainya pangkat minus gitu kan, jadi seper E gitu ya, sepersekian. Jadi makin lama makin turun nilainya. Nah, jadi seperti ingat yang persamaan dari dischargingnya tegangan kapasitor juga seperti ini, E pangkat minus gitu ya. Jadi saya akan dapatkan bentuk nilai T, nilai fungsi alih ya seiring waktu akan berkurang gitu ya, converge menuju 0. Nah, ini GT-nya ya. Oke, ini untuk menjadi intuisi kita aja gitu ya. Jadi kalau kita punya persamaan E pangkat minus itu bentuk grafiknya yang seperti ini. Oke, ayo kita lanjutkan. Tadi kita sudah menentukan poles dan zeros dari suatu fungsi alih yang bentuknya bisa kita faktorisasi ya. Sekarang kalau bentuknya seperti ini, bagaimana gitu ya. Untuk bagian pembilang S plus 1, bagian penyebutnya ada S kuadrat plus 2S plus 2. Kalau diperhatikan, bagian penyebutnya ini tidak bisa kita faktorisasi ya. Nah, berarti bagaimana caranya? Kita bisa pakai untuk mencari akar-akar kuadratik formula, gitu ya. Akar-akar persamaan kuadrat. Jadi nanti kita bisa tentukan untuk polesnya. Kalau ini tentunya untuk zeros, pasti zeros ya, untuk zeros. Untuk zerosnya ya. Berarti S plus 1 sama dengan 0. Nah, berarti S sama dengan min 1. Ini untuk zeros, S min 1. Lalu kalau untuk poles, kita gunakan quadratic formula. Ya, dia masih ingat, berarti pakai apa untuk mencari akar-akar itu? Min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC dibagi 2A. Ya, gitu ya, mencari akar-akar dari suatu persamaan kuadratik yang nggak bisa kita faktorkan, gitu ya. Nah, berarti kalau di sini min B, B-nya di sini adalah 2. Nah, ini B. Lalu akar B kuadrat plus minus akar B kuadrat min B kuadrat min 4AC. Ini A, A-nya 1. Ya.
A-nya 1, C-nya 2. Oke. Berarti kita akan dapatkan nilai min 2 dibagi 2, jadi min 1, akar dari 4 min 8. Ya, akar dari 4 min 8. Nah, jadi nanti akar min 1 hasilnya karena dibagi dengan 2 ya, gitu ya. Ya, coba saya tulis lagi deh di sini. Jadi, untuk bagian yang dalam akar, kita dapatkan hasil berapa? Ini nggak bisa saya hapus ya. Oke. Jadi akar 4 dikurangi 4 kali 28. Nah, 8 ya untuk bagian akar. Jadi ini sama dengan akar min 4. Oke, akar min 4 itu kalau saya keluarkan 4-nya sama dengan 2 dikali min 1. Nah, akar min 1 jadi bilangan imajiner kan. Sedangkan bagian 2-nya ini akan dibagi dengan bagian penyebut di sini, maka saya akan dapatkan hasilnya min 1 karena min 2 bagi 2, dan bagian akar ini akan menghasilkan bilangan imajiner, jadi tulisnya plus minus J. Kenapa J? Jadi karena kita di sini berhubungan dengan elektronik ya, pemilihan untuk angka imajiner notasinya pakai J. Kalau I kan kita sudah pakai untuk arus gitu. Jadi kalian nggak usah bingung kenapa jadinya J. Nah ini jadi nilai pulse-nya yang kita punya kalau digambarkan dalam kurva, saya akan punya 2 pulse karena ini plus minus ya. Jadi jadi pulse yang pertama itu adalah min 1 plus J ya. Lalu pulse yang kedua adalah min 1 min J. Oke. Jadi kalau diplot dalam diagram bidang S, saya akan dapatkan zeros-nya itu di min 1 ya, min 1,0. Karena apa? Real, ini real, nggak ada imajinernya ya. Ada imajinernya. Jadi min 1,0 yang ini O. Nah, untuk yang untuk yang pulse saya punya di min 1,1 dan min 1, min 1. Nah, makanya saya punya di sini 1 X yang di atas ini pulse adalah yang min 1,1, yang di bawah ini min 1, min 1. Ya. Jadi agak berbeda sama yang sebelumnya, kita peroleh pulse dan zero ada di bilangan real semua, ini ternyata ada juga bisa kita temui. Ya, pulse-nya ada bilangan imajiner. Oke. Nah, jadi itu kasus kalau misalnya tidak bisa kita faktorkan. Sekarang saya mau melakukan hal yang sebelumnya tadi kita lakukan, yaitu mencari fungsi alih dalam domain waktu GT dari suatu fungsi alih domain S yang tadi, yang tidak bisa kita faktorkan, gitu ya, yang barusan. Di sini saya akan gunakan fungsi umum dari transformasi Laplace, dari tabel transformasi Laplace, ya. Jadi kalau saya punya persamaan fungsi dalam domain S itu seperti ini, S plus alfa dibagi S kuadrat plus alfa kuadrat ditambah omega kuadrat, itu adalah hasil Laplace transformasi dari fungsi domain waktu berupa E pangkat minus alfa T dikali cos omega T. Nah, jadi di sini selain ada konstanta alfa, ya, kita juga punya konstanta alfa, kita juga punya ada omega muncul di sini ya. Itu omega adalah frekuensi sudut. Nah, jadi ini persamaan osilasi ya. Kalau kalian perhatikan, berarti
dalam domain waktu, ini adalah persamaan eksponensial negatif, ya. Dan cos omega t-nya itu adalah untuk osilasi. Jadi kita akan lihat. Jadi kalau ditransformasi Laplace dapatnya seperti ini, ya. Tapi kita tidak akan bahas penurunannya. Kita akan bahas aplikasinya sekarang. Kalau saya mau dapatkan GT dari persamaan ini, ya, GT-nya berapa? Oke, jadi saya ubah bentuknya seperti bentuk yang mirip dengan tabel di sini yang kita pakai. Untuk bagian pembilang sudah sama, S plus alfa, berarti dari sini kita sudah tahu bahwa alfanya sama dengan 1. Oke? Lalu di sini saya punya S plus alfa kuadrat ditambah dengan omega kuadrat. Oke? Nah, berarti saya harus cari berapa omeganya. Nah, kalau saya punya alfa di sini sudah saya tentukan 1, berarti S alfa S plus 1 kuadrat itu sama dengan apa? S kuadrat ditambah 2S ditambah 1. Betul? Ya. Jadi untuk bagian yang ini, S alfa kuadrat adalah ini. S kuadrat plus 2S plus 1. Nah, ini sudah cocok bagian yang ini juga sudah cocok dengan yang ini. Tinggal yang ini ternyata belum, ya, ternyata masih ada, harus ditambah dengan omega. Sedangkan ini hanya milik dari S plus 1 kuadrat. Berarti dia harus ditambah dengan 1 di sini, kan, supaya jadi S kuadrat plus 2S plus 2. Nah, dari sini berarti 1 ini adalah omega, kan? Omega sama dengan 1. Jadi kalau saya buat persamaannya jadi seperti ini. GS sama dengan S plus 1 dibagi S plus 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya. Nah, ini sudah bentuknya jadi bentuk tabel Laplace yang di sini. Jadi sehingga kita sudah tentukan berapa alfa, berapa omega, kita langsung pakai saja hasil untuk fungsi dalam domain waktunya atau GT-nya adalah ini. Berarti E pangkat min alfanya itu 1, jadi min T cos T. Ya, karena omeganya juga 1. Nah, ini kalau dilihat sekarang kita bisa perhatikan bahwa akibat adanya tidak bisa kita faktorkan di sini, ada bilangan imajiner di sini, memunculkan fungsi cos di sini yang bentuk osilasi. Hasilnya apa? Ada omega di sini, ada frekuensi sudut. Kira-kira kalian bisa tahu bahwa seperti apa nih kalau kita plot berapa nilai G seiring waktu, ya. Gimana? Kalau E pangkat T kita sudah tahu, ya. E pangkat T akan seperti ini, kan? Nah, E pangkat T kurang lebih akan seperti itu. Pada saat 0, nilai G-nya akan 1. Ya. Saat 0, nilai G-nya sama dengan 1. Kita coba masukkan G 0, berarti E pangkat min 0 cos 0. Nah, cos 0 juga 1. Berarti G 0 sama dengan 1. Kemudian kalau kita teruskan tanpa nilai cos pun nanti kita akan perlu mempunyai nilai bentuk grafik seperti ini, ya. Sama seperti yang sebelumnya. Tapi apa pengaruh dari cos omega di sini? Dia akan mempengaruhi osilasi, ya. Jadi kalau kita aplikasikan saja dulu, ini punya E pangkat T, yang merah saya tuliskan. Jadi yang merah ini E pangkat minus T. Kalau cos gimana? Kalau cos itu gini, kan? Nah, bentuknya cos seperti ini. Ya, ini tidak sampai ke bawah. Nah, seperti ini, kan?
Nah, bentuk cos. Nah, seperti itulah ya. Jadi min ini adalah cos T, ya, cos T untuk omega sama dengan 1. Berarti kalian bisa tebak nih gimana bentuk dari hasil E pangkat T dikali cos omega T, nanti ini hasilnya. Jadi dia bisa bentuknya berosilasi seperti ini. Okay. Sorry. Nah, ups, saya undo. Oh tidak bisa. Ya, tadi terhapus bagian yang aksisnya. Ini kurang jelas. Di sini ya. Jadi, nah, kalau begini, nah berarti nanti dia ya gabungan dari antara E pangkat T dan cos omega T. Nah, berarti dia kan. Ya gini lah ya, kita ikuti periodenya ini, tapi ya lama-lama nanti dia akan converge menuju nol. Tapi dia akan berosilasi seperti itu. Nah, jadi ada efek osilasi dari cos omega T, juga converge menuju nolnya dari E pangkat minus T. Nah, dari sini, ini penjelasan akhir tentang poles dan zeros. Jadi kita bisa tahu kalau saya plot dia dalam bidang S, yaitu X-nya adalah bilangan real, ininya bilangan imajiner. Sisi bagian yang sebelah kiri itu adalah stable region, ya. Stable region. Seperti yang sudah kita bahas untuk dua fungsi sebelumnya, di mana seiring waktu nanti nilainya akan converge dia ya, menuju 0. Ini untuk E pangkat minus T. Nah, ini kalau misalnya ada bilangan imajinernya, dia akan mengakibatkan fungsi kita dalam domain waktu itu, ya, sistem kita dalam fungsi alih kita dalam domain waktu itu punya osilasi. Nah, ini ada E minus T cos omega T, ya, cos omega T. Nah, sehingga kalau misalnya dia ada bilangan imajinernya di bagian sini, dia pasti ada pasangannya di sini ya, plus minus gitu ya. Ini yang positif, yang ini yang negatifnya. Ya, ini yang positif, ini yang negatifnya. Oke. Nah, itu sistemnya dikatakan stabil ya. Karena apa? Menuju untuk T menuju tak hingga ya, fungsi kita ini menuju 0. Ya, dia converge di sini menuju 0. Lalu untuk kalau misalnya region yang di sebelah kanan itu dikatakan tidak stabil. Karena apa? Seiring waktu di mana T menuju tak hingga, nilai fungsi alih kita atau transfer function kita dalam domain waktu itu semakin lama semakin bertambah besar ya. Nah, ini kalau misalnya E pangkat T ini positif dia, pangkatnya ini E T cos omega T gitu ya. Oke. Itu dia. Jadi harus perlu diingat yang kanan ini stable, not tidak stable, unstable. Jadi dia tidak converge nilainya, justru malah semakin lama semakin bertambah besar. Kalau ini nilainya converge, dia stable. Oke, dari sini nanti kita melakukan latihan-latihan. Saya akan beri tugas, jadi kalian bisa menentukan poles dan zeros dari beberapa banyak jenis fungsi, lalu mengidentifikasi apakah sistemnya itu stable atau unstable dari nilai poles dan zerosnya. Lalu juga bisa melakukan inverse transformasi Laplace ya, inverse transformasi Laplace untuk mengetahui berapa GT gitu ya dalam domain waktu. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.